Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 Channel. Konten kali ini atau video kali ini, tolong teman-teman Gen Z, milenial, tonton sampai habis. Ya, tonton sampai habis. Karena saya akan memberikan cerita inspirasi mengenai Pak Jokowi. Ya, yang mudah-mudahan cerita ini bisa mendapatkan pencerahan kepada teman-teman semua. Tolong tonton sampai habis ya. Jadi gini, waktu saya bertemu dengan teman-teman organisasi relawan ya, dan ini yang saya temui adalah senior-senior yang memang mereka adalah orang-orang yang sangat loyal ya terhadap Pak Jokowi. Mereka tidak dibayar, mereka pengusaha, mereka mandiri. Ya, nah dia cerita pada saya, ya. Jadi pada waktu Pak Jokowi tahun sebelum pemilu ya, satu tahun atau 2 tahun sebelum pemilu 2024, Pak Jokowi waktu itu banyak dihina, gitu ya. Teman-teman pasti ingat semua ketika Puan Maharani mengambil atau tag video, di mana tag video tersebut di situ latar belakangnya ada Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi duduk bagaikan karyawannya Ibu Megawati, dan itu dibanggakan sekali, gitu ya. Masih ingat tentunya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada peristiwa kedua ketika pada Kongres PDIP, ya, Megawati mengatakan di dalam pidatonya mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa PDIP. Nah, mimik mukanya kan benar-benar ngenyek gitu ya, benar-benar ngenyek Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi duduk di bangku deretan paling depan bersama pejabat-pejabat teras PDIP. Tidak selayaknya seorang presiden. Nah, kedua peristiwa tersebut membuat semua yang pencinta Pak Jokowi marah itu pencinta Pak Jokowi. Benar-benar merasakan gitu. Apalagi ketika peristiwa tersebut Pak Jokowi kan dengan senyum yang gimana gitu, yang membuat semakin para loyalis dan pencinta Pak Jokowi enak luar biasa gitu. Nah, kemudian senior saya ini melihat situasi tersebut, datang menemui Pak Jokowi. Dia berempat ya, datang ke rumah Pak Jokowi dan dengan amarah, dengan emosi ya, dia bela-belain ini. Senior-senior saya ini datanglah ke rumah Pak Jokowi. Nah, singkat kata, sampailah ke istana ya, di ruang pertemuan ya yang tidak diliput media. Masuklah keempat senior saya tersebut, ini ceritanya ya, masuk dan sampai bertemu dengan Pak Jokowi, mereka marah-marah. Pak Jokowi ini gimana sih? Ini udah terlalu dihina kita, Bapak terlalu dihina. Ibu Megawati itu kurang ajar, tidak bisa dia begitu. Bapak adalah seorang presiden. Tidak bisa Pak, Bapak diperlakukan seperti itu. Kenapa Bapak diam saja? Kenapa? Kita harus buat perhitungan Pak. Gitu ya ceritanya ya. Nah, Pak senior saya ini dengan menggebu-gebu meluapkan emosinya kepada Pak Jokowi yang waktu itu sebagai presiden dong. Ya. Nah, Pak Jokowi hanya diam saja, tenang dia. Ini senior saya cerita nih, tenang. Kemudian setelah senior saya 4 orang itu, satu ada perempuan ya, ibu-ibu, apalagi dia ya, perempuan kan tahu sendiri the power of emak-emak kalau lagi ngomel kan. Nah, ketika sudah selesai meluapkan emosinya senior-senior saya itu, Pak Jokowi ngomong apa? Ini di luar dugaan loh, ini di luar dugaan. Pak Jokowi ngomong gini, kalian tahu siapa itu Ibu Megawati? Kalian kenal dengan Ibu Megawati? Kata Pak Jokowi ya, dia bilang, saya lebih mengenal Ibu Megawati dibanding kalian.
Ibu Megawati adalah orang yang paling baik dan orang yang saya sangat banggakan dan cintai. Bah, 4 teman yang senior saya ini mendengar seperti itu, kecewa. Waduh, Pak Jokowi, ya merasa ini lemah banget Pak Jokowi gitu ya. Aduh, gitu ya. Akhirnya pulanglah mereka ya dengan rasa kecewa gitu ya. Pulanglah mereka dari kediaman Pak Jokowi dengan rasa kecewa. Tetapi dalam prosesnya, sebulan 2 bulan kemudian, tiba-tiba terjadi apa? Peristiwa pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP, dan PDIP berantakan. Hingga di kandang-kandangnya pun berantakan. Hingga mendapatkan Ganjar dan Mahfud lowbat 16%. Lowbat itu namanya. Dan itu peristiwa tersebut, kejadian tersebut tidak terlihat itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap kalem, tenang. Jadi kata senior-senior saya, luar biasa Pak Jokowi ya. Hatinya itu sangat baik ya. Tenang, endurance-nya tinggi, dihina, dilakukan seperti apa. Tetapi kalem, lawan ambruk. Luar biasa Pak Jokowi. Itu ya. Jadi senior-senior saya pun kagum gitu ya. Nah, dari cerita ini ya saya pengen bercerita tentang nilai-nilai ya. Jangan kita ngomonginnya mengenai politik terus gitu, tetapi ini nilai-nilai Jokowisme. Ya, nilai-nilai yang ini kalau kita terapkan ya bagi generasi Z, milenial, bahkan baby boomers, ketika dia mencontoh nilai-nilai kehidupan seperti itu, yakinlah dia akan jadi pemenang. Ketika kita menghadapi intrik kantor, politik kantor, ketika kita hidup bertetangga, ketika kita hidup di organisasi, ketika kita hidup bahkan di keluarga kita sendiri, ya, nilai-nilai yang dilakukan tadi ya, cerita tadi ya, endurance, tidak emosi, tenang, dingin, ya. Dan ketika memang dia sakit hati, dia membalasnya dengan cara yang sangat elegan. Bukan dia melakukannya, tapi dilakukan oleh alam semesta. Ya. Dan kehancuran yang terjadi oleh PDIP adalah kehancuran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya salah satu contohnya waktu itu kader-kadernya yang banyak blunder yang membuat netizen masyarakat membenci PDIP. Salah satunya Hasto. Ya kan? Mungkin salah duanya Deddy Sitorus atau siapapun. Ucapan-ucapannya. Ya. Dia tenang aja. Jadi yang menilai adalah masyarakat, yang menilai adalah alam semesta. Nah ini yang perlu kita ambil gitu loh, nilai-nilai ini bagi Gen Z ya, menjadi orang yang tenang, dingin, kalem. Karena apa? Ketika kita tenang, ketika kita dingin, pikiran kita akan objektif. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar dari diri kita. Kita bisa menenangkan diri kita, kita bisa cermat melihat alam sekitar kita, mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kalau kita terbawa oleh emosi, kadang seringkali kita malah justru terjerembab, salah jalan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan cerita ini berguna ya buat teman-teman Gen Z. Ya, saya lebih konsen lah ke Gen Z ya. Dan para termul lah. Ya, kita akui lah, kita termul, kita pencinta Pak Jokowi, kita pencinta Gibran, kita juga pencinta Pak Prabowo. Ya. Kita sama-sama jangan melihat kebencian, jangan melihat pertarungan politik yang sebetulnya kita nggak bisa menilai pakai moral. Kalau namanya pertarungan politik ya kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, dan tidak ada pertemanan yang abadi. Nah, kalau kita pelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang dilakukan Pak Jokowi,
Ya, bisa dikatakan ini Jokowisme. Inilah yang akan menjadi ideologi kita, ya. Sehingga kita bisa mencontoh caranya, nilai-nilainya, dan itu akan membuat kita bisa sukses dalam menjalankan kehidupan ini. Itu ya. Like channel saya, share, subscribe, jangan lupa dong dukung channel saya agar saya bisa menjadi wadah buat teman-teman untuk menggiring Mas Gibran menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jika Pak Prabowo tidak membutuhkan lagi. Betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.